Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sebagai makhluknya wajib hukumnya setiap saat bersyukur kepadanya. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan berusaha keras meninggalkan apa yang dilarangnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan, mari waspada dengan datangnya musibah. Sudah menjadi langganan kita bahwa setiap akhir tahun atau awal tahun senantiasa atau sering terjadi yang namanya musibah, bencana dan malapetaka. Baik itu tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kebakaran, tsunami dan lain sebagainya adalah ancaman bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan, ada 3 hal yang harus kita laksanakan agar kita tetap dalam kondisi iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita harus senantiasa ingat Allah dimanapun kita berada, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang, tentram. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin-rajinlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di waktu pagi, baik di waktu siang, di waktu sore, di waktu petang, dan setiap saat kita senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pada saat mendirikan sholat, bahkan di luar sholat, dimanapun kita berada, kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalu zikrin fa'lan annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir yang kalian harus ucapkan adalah dengan berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senantiasa kita ucapkan dalam lidah kita dan kita benarkan dalam hati kita. Insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akan memberi syafaat bagi kita kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, perbanyaklah berselawat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap saat belajarlah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, mintalah dan akan aku beri. Oleh karena itu, mohon mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebanyak-banyaknya. Di setiap suasana kita yakinkan diri kita dalam keadaan susah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang serba maha, ada Allah yang tidak ada kurangnya. Dia adalah maha kaya, maha kuat, maha segala-galanya. Oleh karena itu senantiasalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang diijabah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai sholat, ketika antara azan dan iqamat, dan ketika kita sujud terakhir pada sholat kita, kemudian ketika hujan gerimis, dan banyak lagi ketika kita berada di padang Arafah, ketika kita berada di depan Ka'bah, dan banyak lagi tempat-tempat di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di sepertiga akhir malam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang mampu menolong kita dan mengeluarkan kita dari segala persoalan yang kita hadapi, karena Dialah Allah yang senantiasa tahu apa yang menjadi kekurangan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bagi yang sering menjadi imam, maka kasihlah kesempatan kepada jamaah untuk berdoa, utamanya pada sujud terakhir pada setiap sholat 5 waktu kita atau sholat-sholat sunat kita. Jangan malu berdoa, jangan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.